Siang di kota itu selalu ramai. Suara klakson, hiruk-pikuk mahasiswa pulang kuliah, dan pedagang makanan yang sibuk memanggil pembeli. Namun bagi Renita, semua keramaian itu terasa jauh, seperti berada di balik kaca tebal yang memisahkannya dari dunia. Renita berjalan perlahan melewati halaman kampus, memeluk buku-buku tebal di dadanya. Rambut hitamnya tergerai. Wajahnya terlihat lelah meski ia mencoba tersenyum pada teman yang menyapa. "Ren, nanti ikut rapat kelompok, ya?" tanya seorang teman sambil melambaikan tangan. Renita mengangguk kecil. "Iya, nanti aku nyusul." Tapi sebenarnya, ia tidak yakin punya tenaga untuk bertemu orang lain lagi hari ini. Kakinya terasa berat, seakan setiap langkah adalah beban baru. Kuliah yang biasanya membuatnya bersemangat kini berubah menjadi tekanan yang membuat napasnya terasa sesak. Hari itu seharusnya menjadi hari biasa, tapi bagi Renita, hari ini adalah salah satu dari sekian hari di mana ia harus berjuang untuk sekadar terlihat baik-baik saja. Kamar kos Renita berada di lantai 2, menghadap ke arah sebuah pohon besar yang kadang menimbulkan suara gesekan saat angin berhembus. Kamar itu kecil, tidak terlalu rapi, tetapi hangat. Di dalamnya terdapat meja belajar sederhana, ranjang single, lemari kecil, dan jendela yang selalu ia biarkan sedikit terbuka untuk membiarkan udara segar masuk. Begitu masuk kamar, Renita langsung meletakkan buku-bukunya dan duduk di tepi ranjang. Ia menunduk lama, memegangi kepalanya. "Hari ini berat banget," bisiknya lirih. Sudah berbulan-bulan ia merasakan hal yang sama. Ada semacam kekosongan di dalam dadanya. Kekosongan yang bukan karena tidak punya teman atau tidak punya tujuan, tetapi kekosongan yang muncul dari rasa lelah yang menumpuk, tekanan kuliah yang makin menyesakan, dosen-dosen yang menuntut kesempurnaan, dan konflik keluarga yang tiada henti. Sejak kecil Renita tumbuh sebagai seorang Kristen yang taat. Ia selalu berusaha menjadi anak yang baik, rajin berdoa, aktif ke gereja. Tapi setahun terakhir, hidupnya seperti kehilangan arah. Ia tidak mengerti apa yang terjadi pada dirinya. Yang ia tahu, setiap malam ia semakin sulit tidur. Pikirannya berputar-putar memikirkan hal-hal yang tidak jelas. Kadang ia merasa tidak pantas hidup. Kadang ia merasa gagal. Kadang ia ingin berhenti dari semuanya, tetapi tidak tahu bagaimana. Malam-malam Renita sering diisi dengan tangis yang ia tahan agar tidak terdengar teman kos di sebelah kamar. Ia takut dianggap lemah. Ia takut dikasihani. Ia takut membuat orang lain repot. Di luar, Renita dikenal sebagai perempuan yang baik, pintar, dan mudah bergaul. Tapi hanya dirinya sendiri yang tahu bahwa ia rapuh. Sangat rapuh. Menjelang sore, Renita membuka ponselnya. Ada pesan dari ibunya. "Ren, kamu sudah makan? Jaga kesehatan, nak." Renita menatap layar itu lama. Hubungannya dengan ibunya belakangan terasa dingin karena konflik dengan ayahnya yang berdampak pada seluruh keluarga. Renita ingin membalas dengan kalimat panjang, menceritakan semua perasaannya. Tapi yang ia kirim hanya, "Sudah, Bu." Lalu ponsel itu ia letakkan di meja. Ia menarik napas panjang, tapi dadanya masih terasa sesak. Senja mulai tiba. Cahaya oranye masuk ke kamar Renita dari selat tirai tipis. Ini biasanya waktu yang paling membuatnya sedih entah kenapa. Ada rasa hampa yang muncul setiap cahaya itu merembes masuk, seolah mengingatkannya bahwa hari demi hari ia lalui tanpa arah. Renita berdiri di depan jendela. Dari sana ia bisa melihat sebagian langit yang mulai berubah warna. Ia menyandarkan keningnya pada kaca jendela yang dingin. "Apa yang sebenarnya aku cari?" gumamnya. Suaranya nyaris tidak terdengar. Angin sore yang lembut menerpa wajahnya, tetapi tetap saja hatinya terasa berat. Ia memejamkan mata. Air matanya mulai mengalir pelan di pipinya. "Aku capek,"
"Tuhan, aku capek," ucapnya dengan suara parau. Tidak ada yang menjawab. Hanya suara angin dan gesekan daun pohon besar di halaman kos. Beberapa jam kemudian, Renita menyalakan lampu meja belajarnya. Ia mencoba membuka laptop, mencoba menyelesaikan tugas kuliah. Namun pikirannya tidak fokus. Titik-titik air masih tersisa di matanya. Tiba-tiba, terdengar tawa dan obrolan dari luar kamar. Teman-temannya sedang mengobrol sambil makan gorengan di lorong. Renita mencoba tersenyum, tapi hatinya merasa semakin jauh dari mereka. "Kenapa aku nggak bisa senang seperti mereka?" pikirnya. Ia merasa seperti hidup dalam dua dunia. Dunia luar yang ramai, dan dunia dalam dirinya yang gelap dan sepi. Jam menunjukkan pukul 9 malam ketika Renita memutuskan keluar ke dapur kecil kos untuk mengambil air minum. Saat itu ia mendengar percakapan dua temannya di ruang tengah. "Aku tuh kalau lagi stres suka tahajud," kata salah satu dari mereka. Bawaannya adem banget setelah sholat malam. "Tahajud itu apa sih?" tanya temannya yang lain. "Sholat di tengah malam. Kayak curhat sama Allah. Katanya doanya paling didengar." Renita berhenti melangkah. Jantungnya terasa tertarik mendengar kalimat itu. Bukan karena ia ingin masuk Islam. Tidak. Ia bahkan tidak terpikir ke arah sana. Tapi kata "tenang" dan "didengar" terasa menyentuh sesuatu dalam hatinya. Ia sudah begitu lama merasa tidak didengar, tidak dimengerti. Renita menunduk, pura-pura mencari gelas. Padahal batinnya sedang penuh tanya. Beneran bisa menenangkan? Ya. Renita bergumam dalam hati. Apa mungkin itu bisa membantu aku? Saat ia kembali ke kamarnya, obrolan itu terus terngiang. Kata tahajud, bahkan masih ia ulang-ulang di dalam pikirannya. Malam semakin larut. Renita mematikan lampu kamar, menyisakan satu lampu kecil di dekat ranjang. Ia berbaring menatap langit-langit putih yang terasa dingin. Terngiang lagi kata-kata temannya. Bawaannya adem banget setelah sholat malam. Renita menutup mata. Dadanya terasa hangat. Namun pikirannya ruwet. Haruskah aku cari tahu lebih banyak? Pikirnya lagi. Ia membuka mata perlahan, menatap langit-langit yang sama sekali tidak memberi jawaban. Tapi ada dorongan halus dalam dadanya. Dorongan kecil yang membuatnya merasa ingin mencari tahu. Ingin mencoba sesuatu yang mungkin bisa memberikan kedamaian. Dalam hati, Renita berbisik pelan. "Tuhan, kalau ada jalan untuk aku sembuh, tolong tunjukkan." Air matanya kembali mengalir. Namun kali ini bukan hanya karena sedih. Ada secercah harapan kecil yang muncul untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Malam itu, sebelum tidur, Renita menyalakan ponselnya dan mengetik di kolom pencarian. Apa itu sholat tahajud? Ia membaca beberapa baris pertama dari artikel yang muncul, dan hatinya bergetar aneh. Ada sesuatu yang terasa lembut, menenangkan, dan menyentuh pikirannya yang kusut. Ia tidak tahu bahwa rasa penasaran kecil ini akan menjadi awal dari perjalanan panjang yang mengubah seluruh hidupnya. Renita tidak tahu bahwa malam itu, di kamar kos kecilnya, sebuah perjalanan menuju ketenangan baru saja dimulai. Ia hanya tahu satu hal. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ia tertidur dengan perasaan sedikit lebih ringan, sedikit lebih tenang, sedikit lebih hidup. Dan ia belum menyadari bahwa Tuhan sedang menuntunnya dengan cara yang paling lembut. Pagi itu, matahari mulai naik perlahan saat Renita membuka mata. Semalam ia tertidur lebih cepat dari biasanya, dan entah mengapa, bangun hari ini terasa sedikit berbeda. Meski masalahnya tidak hilang, hatinya terasa sedikit lebih ringan. Ia duduk di tepi ranjang sambil merapikan rambutnya, memandangi dinding kamar yang penuh tempelan catatan kuliah. Namun ada satu hal yang paling mengisi pikirannya pagi itu. Sholat tahajud. Kata itu kembali muncul di kepalanya. Lebih jelas, lebih kuat. Seolah-olah semesta ingin mengingatkannya lagi tentang percakapan yang ia dengar semalam. Renita menghela napas, mengambil ponselnya, dan membuka artikel yang sempat ia baca sebelum tertidur.
Ia melanjutkan membaca dari paragraf yang terputus, tentang makna tahajud sebagai ibadah malam, tentang keheningan sebagai waktu terbaik untuk berdoa, tentang ketenangan yang diberikan sujud. Sujud, gumamnya. Kata itu menimbulkan sensasi aneh dalam dadanya, seolah ada sesuatu yang menyentuh hatinya pelan-pelan. Padahal ia tidak pernah melakukan sujud sebelumnya. Tidak dalam agama yang ia anut. Namun entah kenapa, membayangkan posisi sujud memberi perasaan hangat, dan anehnya, aman. Renita menggeleng pelan. Ah, apa sih yang kupikirkan? Tetapi rasa penasaran itu tidak pergi. Di kampus, Renita duduk di bangku taman dekat perpustakaan sambil menunggu kelas berikutnya. Angin bertiup pelan menyingkap sedikit rambut panjangnya. Ia membuka buku, tapi pikirannya melayang entah kemana. Sesekali ia menghela napas, mencoba fokus, namun tidak berhasil. Temannya, Sarah, yang juga tinggal di kos yang sama, tiba-tiba duduk di sebelahnya. "Ren, kok bengong?" tanya Sarah sambil memakan roti. Renita tersentak kecil. "Nggak apa-apa, cuma banyak pikiran." "Masalah kuliah lagi?" tebak Sarah. Renita tersenyum samar. "Iya, semacam itu." Sarah menatap Renita lebih lama, seolah bisa melihat sesuatu yang lebih dalam. "Kalau kamu butuh cerita, bilang aja ya. Kamu kelihatan capek akhir-akhir ini." Renita tersenyum lagi, kali ini lebih lebar, tapi tetap ada kesedihan samar di baliknya. "Makasih, Sar. Nanti deh kalau aku siap cerita." Sarah mengangguk. "Oh iya, aku mau tanya sesuatu. Kamu semalam denger nggak kita ngobrol tentang tahajud?" Jantung Renita berdebar kecil. "Dengar, sedikit." Sarah tersenyum antusias. "Aku tuh lagi suka banget tahajud, Ren. Rasanya beda. Tenang. Kayak semua beban hilang. Kamu pernah dengar sebelumnya?" Renita menggeleng. "Belum. Baru tahu dari kalian." "Kalau kamu penasaran, coba baca-baca deh," kata Sarah sambil mengencangkan tasnya. "Aku dulu juga coba cuma karena penasaran. Tapi lama-lama jadi kebutuhan." "Serius, Ren, kamu harus merasakannya sendiri." Renita hanya mengangguk. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Tetapi kata-kata Sarah menambah rasa ingin tahunya. Sepulang kuliah, Renita langsung kembali ke kamarnya. Suasana sore itu tenang, hanya terdengar suara kipas angin berputar pelan. Seakan terdorong oleh sesuatu, ia membuka internet lagi dan mengetik, "Pengalaman orang pertama kali sholat tahajud." Yang muncul adalah berbagai cerita. Ada yang menangis saat sujud, ada yang merasakan ketenangan luar biasa, ada yang merasa seperti dipeluk dalam kegelapan malam. Semuanya penuh emosi, tapi juga penuh kedamaian. Saat membaca, Renita merasakan kehangatan mengalir di dadanya. Ia bahkan merinding saat membaca satu kalimat. "Di saat semua orang tidur, hanya ada aku dan Tuhanku. Itu adalah saat paling jujur dalam hidupku." Renita menutup mulutnya, menahan napas yang tiba-tiba tercekat. Ada sesuatu yang menyentuh bagian terdalam hatinya. Ia mengusap matanya tanpa sadar. "Kenapa aku merasa ingin mencoba?" batinnya bertanya lirih. Malam datang perlahan. Kamar kos mulai sunyi. Suara orang ngobrol di lorong mereda satu persatu. Renita duduk di ranjang sambil memeluk bantal kecilnya. Lampu kamar redup. Hatinya terasa bimbang, tapi juga tak bisa mengabaikan dorongan kuat itu. Ia membuka sebuah video tentang caranya sholat tahajud. Ia mempelajari setiap gerakan, setiap bacaan, meski masih terasa asing dan sulit. Ada rasa takut, ada rasa ragu, tapi ada juga rasa ingin tahu yang besar. Setelah beberapa saat, Renita mematikan video itu dan memandang lantai kamarnya yang dingin. "Kalau aku benar-benar mencobanya, apa itu salah?" Renita bergumam. "Aku kan cuma butuh ketenangan." Ia tidak bermaksud meninggalkan agamanya, tidak bermaksud beralih keyakinan. Ia hanya ingin merasa damai,
Meski hanya sebentar, hatinya sudah terlalu lama sakit. Jam menunjukkan pukul 12.40 malam. Renita belum bisa tidur. Pikirannya dipenuhi bermacam perasaan yang bercampur aduk. Tanpa sadar, ia bangkit dari ranjang. Kakinya melangkah pelan, hampir seperti dikendalikan oleh hatinya, bukan akalnya. Ia berdiri di tengah kamar kecil itu, memegang napas. Kupikir cuma mau lihat caranya. Tapi kenapa aku ingin benar-benar mencoba? Pikirnya. Renita menunduk, menatap tangannya yang sedikit bergetar. Kemudian ia menarik napas panjang. Dengan perasaan ragu namun ingin, ia mengambil syal tipis yang ia gunakan sebagai pengganti jilbab. Ia memakainya secara sederhana, sekadar menutupi kepala. Renita lalu berdiri memandang ke arah lantai. Ia mengatur napas. Dadanya berdebar pelan. Bismillah, ucapnya pelan, meski ia tidak tahu apa arti lengkapnya. Ia sering mendengar kata itu dari teman-teman muslimnya, sejenis doa pembuka, dan malam itu, kata itu terasa pas di bibirnya. Ia mengangkat kedua tangannya perlahan, menirukan gerakan yang ia lihat dari video. Seluruh tubuhnya gemetar halus. Ini adalah hal baru, hal asing. Tapi anehnya, tidak ada rasa takut. Justru ada ketenangan lembut yang menelusup dalam dadanya. Renita mulai melakukan gerakan ruku dan sujud. Gerakannya masih kaku, tidak sempurna. Bacaan-bacaannya tidak lancar. Beberapa bahkan hanya ia ucapkan dalam hati. Namun saat ia sujud, dunia seakan berhenti sejenak. Keningnya menyentuh lantai yang dingin. Matanya terpejam. Dari kedalaman tubuhnya, sesuatu mengalir. Sebuah rasa letih yang selama ini ia tahan. Sebuah beban yang lama ia tekan. Lalu air mata Renita jatuh. Diam. Tidak dibendung. Ia tidak tahu kenapa ia menangis. Tapi tangisan itu terasa seperti pelepasan. Seakan seluruh luka yang ia bawa selama ini mengalir keluar melalui air mata. Tuhan, aku capek, ucap Renita dalam hati. Kalau ini jalan yang bisa membuat aku tenang, bantu aku. Ia tidak tahu kepada siapa tepatnya ia mengadu malam itu, tetapi sujud itu terasa begitu berbeda dari doa-doa sebelumnya. Ada ruang kosong dalam dirinya yang tiba-tiba terisi. Ada luka yang terasa seperti dirawat. Ada hati yang selama ini mengeras kini perlahan melunak. Saat Renita bangun dari sujud, napasnya tersengal pelan. Air mata masih menetes, tapi bukan karena sesak, melainkan karena lega. Untuk pertama kali dalam waktu yang sangat lama, Renita merasa ringan. Ia menatap tangannya, bergetar. Ia menyentuh dadanya. Ada ketenangan halus yang belum pernah ia rasakan. Mengapa? Rasa damainya seperti ini, bisiknya. Ia kembali duduk di ranjang, masih terisak, tetapi wajahnya lebih tenang daripada sebelumnya. Malam itu, Renita menyadari sesuatu, bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ada kedamaian yang tidak bisa didapat dengan paksaan. Dan ada pintu yang hanya terbuka saat seseorang benar-benar mencarinya dengan hati. Tahajud pertama itu menjadi pencerahan pertama. Dan meski ia belum mengerti, belum yakin, belum tahu apa arti semua ini bagi hidupnya, Renita tahu satu hal. Ia ingin merasakannya lagi. Karena untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia merasa didengar. Ia merasa diterima. Ia merasa tidak sendirian. Dan itu cukup untuk membuatnya percaya bahwa mungkin, hanya mungkin, Tuhan sedang menunjukkan jalannya. Sejak malam pertama ia menunaikan tahajud, hidup Renita perlahan berubah. Meski ia tidak langsung mengerti sepenuhnya apa yang ia lakukan, setiap gerakan, setiap sujud, dan setiap detik keheningan malam itu menjadi tempat ia menuangkan seluruh perasaan yang selama ini ia pendam. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme baru. Renita tetap kuliah, tetap ikut kegiatan kampus, tetap memakai salib di lehernya seperti dulu. Semuanya terlihat sama dari luar. Namun di dalam hatinya, ada sesuatu yang telah bergerak. Sebuah ketenangan kecil mulai tumbuh. Pelan, tapi meyakinkan. Malam kedua,
Renita kembali mencoba sholat tahajud. Meski tubuhnya gemetar dan hatinya masih ragu. Ia bangun pukul 2 dini hari. Kamar kos sunyi. Hanya suara kipas angin dan detik jam yang terdengar. Dengan gerakan masih kaku, ia kembali berdiri, rukuk, sujud. Gerakannya salah, bacaannya terbata-bata. Tapi tangisnya tetap mengalir. Sama seperti malam sebelumnya. Yang berbeda hanyalah hatinya terasa lebih menerima. Ia tidak lagi merasa melakukan sesuatu yang aneh. Tidak lagi merasa bersalah atau takut. Ia hanya merasa butuh momen itu. Butuh keheningan itu. Dan setiap kali sujud, Renita merasakan sesuatu seperti dipeluk dari belakang. Bukan secara fisik, tetapi secara batin. Sebuah kehangatan yang menenangkan. Hari-hari berubah menjadi minggu. Minggu berubah menjadi 1 bulan. Renita mulai mempelajari cara wudhu dari buku kecil yang ia beli dengan alasan ingin tahu budaya Islam. Ia juga mencatat bacaan-bacaan sholat di buku kecilnya. Semuanya ia lakukan diam-diam, tanpa seorang pun tahu. Ia bahkan menulis beberapa kalimat di catatan pribadinya. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi pada diriku, tapi setiap malam, aku merasa lebih hidup. Suatu malam, ketika ia sedang menonton ulang video panduan gerakan sholat, ia berhenti dan memegang dadanya. Aku benar-benar menyukai tahajud, ucapnya jujur pada dirinya sendiri. Bahkan ia tidak pernah merasa sejujur ini sejak lama. Di kampus, Sarah dan beberapa teman masih menganggap Renita sebagai Renita yang sama. Perempuan Kristen yang selalu ceria, sopan, dan mudah berbaur. Tidak ada yang tahu bahwa Renita menghabiskan setiap malam untuk menangis dalam sujudnya. Renita semakin pendiam, tapi bukan dalam arti negatif. Ia hanya lebih sering merenung, lebih sering mengamati, lebih banyak mendengarkan suara kecil dalam hatinya. Kalau dulu ia sering merasa gelisah tanpa sebab, kini ada rasa damai yang menyelimuti dirinya. Ketika ia berjalan ke kelas, beban di pundaknya terasa jauh lebih ringan. Namun ada satu hal yang membuat perubahan itu semakin nyata. Renita mulai merasa tidak lagi sendirian. Setiap kali ia sujud, ia seperti berbicara kepada seseorang yang tidak terlihat. Ia tidak tahu siapa, tetapi ia merasa dimengerti, diterima apa adanya. Suatu sore, setelah kelas selesai, Renita duduk di taman kampus sambil membaca buku panduan sholat yang ia beli tanpa diketahui siapapun. Ia menutup buku itu, lalu memandang langit yang mulai memerah. Kenapa aku merasa seperti sedang menuju sesuatu? Gumamnya. Ia bingung dengan dirinya. Kenapa ia, seorang perempuan Kristen, justru merasa mendapatkan ketenangan dalam ibadah yang bukan dari agamanya? Rasanya seperti menemukan rumah di tempat yang tidak pernah ia duga. Tetapi Renita tidak berani mengakui itu, bahkan kepada dirinya sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 2 bulan, Renita memilih untuk sholat tahajud lebih lama. Ia bangun pukul 2:30, mengenakan selendang sebagai penutup kepala, lalu berdiri di tengah kamar. Ia menarik napas panjang. Lampu kamar hanya menyala 1, membuat bayangannya tampak panjang di lantai. Ketika ia takbir, suara hatinya bergetar. Saat ruku, air matanya turun. Saat sujud, tubuhnya bergetar. Namun malam itu berbeda. Malam itu, Renita menangis bukan karena sedih, tetapi karena haru. Ia merasa seperti baru menyadari betapa selama ini ia haus. Betapa selama ini ia lelah mencari pegangan. Dan malam itu, dalam sujudnya yang panjang, ia merasa menemukan tempat kembali. Tempat yang membuatnya merasa aman. Ya Tuhan, apa ini? Bisiknya sambil menekan kening ke lantai. Aku tidak mengerti, tapi aku merasa damai. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Ia hanya menangis. Menangis lama sekali, hingga bantal kecilnya basah oleh air mata. Ketika ia duduk kembali setelah salam, seluruh tubuhnya terasa hangat, ringan, dan utuh. Perasaan yang sudah lama hilang. Renita memegang dadanya dengan kedua tangan. Apa ini tanda darimu? Tanya Renita lirih.
Atau hanya perasaanku saja? Ia menatap jendela, melihat langit yang gelap tanpa bintang. Namun anehnya, ia merasa seperti ada cahaya halus di dalam dirinya. 2 bulan berlalu begitu cepat. Rutinitas tahajud malam menjadi bagian dari hidup Renita, bagian yang tidak bisa ia tinggalkan. Seakan jika ia melewatkannya, hatinya akan terasa kosong. Dan benar saja. Suatu malam, Renita tertidur lebih cepat karena sangat lelah. Ia baru membuka mata saat jam menunjukkan pukul 5 pagi. Ia duduk terkejut. Napasnya tersengal. "Aku ketiduran," ucapnya panik. Rasanya seperti ada yang kurang. Seperti kehilangan sesuatu yang sangat penting. Hari itu, sepanjang pagi hingga sore, Renita gelisah. Ia merasa tidak tenang, tidak fokus, tidak nyaman. Seakan jiwanya mencari sesuatu yang hilang. Barulah ia sadar, tahajud bukan lagi sekadar hal yang ia coba karena penasaran, tetapi sudah menjadi kebutuhan jiwanya. Suatu malam, setelah sujud yang panjang, Renita duduk bersandar pada dinding kamar. Air matanya masih mengalir, tapi daun bibirnya melengkung menjadi senyum yang tulus. "Kalau ketenangan seperti ini, kenapa aku baru menemukannya sekarang?" tanya Renita dalam hati. Ia memandang buku catatannya, lalu menulis sebuah kalimat dengan tangan gemetar. "Dalam gelap malam, aku menemukan cahaya yang selama ini aku cari." Setelah menulis itu, tangannya berhenti. Dadanya terasa sesak, bukan karena sedih, tetapi karena sebuah kesadaran besar yang mulai tumbuh. Apakah aku sedang dipanggil? Ia tidak tahu jawabannya. Yang ia tahu, 2 bulan menjalankan tahajud diam-diam telah mengubah hidupnya. Mengubah cara ia melihat dirinya. Mengubah arah hatinya. Renita tahu bahwa ia tidak bisa lagi berpura-pura bahwa ini hanyalah percobaan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Malam itu, ketika ia kembali menatap langit-langit kamarnya, Renita tidak lagi merasa gelisah seperti dulu. Ia merasa dipandu. Di luar sana, dunia tetap berjalan seperti biasa. Matahari terbit, orang-orang beraktivitas, kehidupan terus berputar. Namun bagi Renita, 2 bulan terakhir adalah perjalanan batin yang mengubah segalanya. Ia tidak lagi sama seperti dulu. Ia bukan lagi perempuan yang hilang arah dan terjerumus dalam depresi. Ia kini memiliki tempat untuk menumpahkan segala keluh kesahnya, untuk bercerita tentang luka-lukanya, untuk merasa dicintai tanpa syarat. Dan meski ia belum mengakuinya secara penuh, Renita mulai sadar. Ketenangan itu datang bukan kebetulan. Ada sesuatu yang sedang mengetuk hati Renita. Sesuatu yang mulai ia dengar dengan lebih jelas. Dan perjalanan menuju cahaya itu baru saja dimulai. Malam itu, suasana kos Renita terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin malam yang berembus dari jendela membuat tirai tipis kamar Renita bergerak lembut. Jam dinding menunjukkan pukul 2.25 dini hari. Biasanya, di jam seperti ini, Renita pulas tertidur, atau mungkin terbangun karena mimpi buruk yang akhir-akhir ini kerap datang. Namun malam itu berbeda. Renita terjaga dengan detak jantung yang tidak biasa. Ada rasa penasaran yang sejak tadi sore menghantuinya, membuat pikirannya tidak bisa tenang. Sejak membaca buku tentang sholat sunnah tengah malam yang disebut tahajud, Renita merasa seperti ada sesuatu yang memanggilnya. Ia sendiri tidak paham apa. Bukan keyakinan, bukan ajaran, bukan pula dorongan dari siapapun. Hanya keinginan untuk merasakan ketenangan yang selama ini tidak pernah berhasil ia temukan. Dengan perlahan, ia bangun dari tempat tidurnya. Kakinya dingin saat menyentuh lantai keramik. Tapi Renita tidak memperdulikannya. Ia menatap buku kecil yang tergeletak di atas meja belajar. Buku yang sempat ia beli diam-diam di sebuah toko buku 2 hari yang lalu. Buku itu berjudul Keindahan Tahajud, Ibadah Malam yang Menenteramkan. Renita mengambil buku itu, membuka halaman yang sudah ia tandai. Di sana tertulis tata cara tahajud, penjelasan gerakan,
dan doa yang bisa dibaca untuk orang awam seperti dirinya. Bismillah, gumamnya tanpa sadar. Itu mungkin pertama kalinya ia mengucapkan kata itu dengan sengaja. Kata sederhana yang sering ia dengar dari teman-temannya di kampus setiap kali hendak memulai sesuatu. Renita berdiri di tengah kamarnya. Matanya menatap alas sejadah yang sebenarnya bukan sejadah. Hanya selimut tipis bersih yang ia gelar di lantai. Ia menarik napas panjang. Tangannya sedikit gemetar. Aku hanya ingin tenang. Hanya itu, bisiknya lirih. Seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa apa yang ia lakukan bukanlah sesuatu yang salah. Hanya upaya seorang manusia yang sudah terlalu lelah mencari tempat bernaung. Renita mulai mengangkat kedua tangannya pelan, seperti yang ia lihat dari gambar di buku. Gerakannya kaku, tidak seluas orang yang biasa sholat. Allahu Akbar, ucapnya lirih. Suara itu hampir tidak terdengar, tetapi cukup untuk membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Ia membaca bacaan yang ia hafal dari buku, meski masih terbata-bata. Dalam hati, ia merasa canggung. Namun ada bagian lain dari dirinya yang justru merasa hangat. Seolah-olah gerakan sederhana itu adalah langkah pertama menuju sesuatu yang sudah lama ia cari. Ketika Renita rukuk, punggungnya sedikit kaku. Ia takut salah. Ia takut gerakannya tidak sempurna. Tapi entah mengapa, semakin ia mengikuti tata cara dalam buku, semakin ia merasa ringan. Seperti ada yang menuntunnya, meski ia sedang sendirian. Ketika akhirnya ia sujud, Renita merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan seumur hidup. Keheningan, kedamaian, dan air mata yang tiba-tiba mengalir tanpa ia minta. Wajahnya menempel pada permukaan selimut yang hangat. Dalam sujud itu, Renita merasakan dirinya menjadi sangat kecil, kecil sekali. Semua beban yang selama ini ia pikul terasa tumpah bersamaan dengan isakannya. Ya Tuhan, lirih Renita. Suaranya bergetar. Aku lelah. Aku bingung harus bagaimana. Aku ingin sembuh. Aku ingin tenang. Ia tidak membaca doa dari buku kali ini. Ia berdoa dengan kata-katanya sendiri. Kata-kata paling jujur, paling tulus, yang keluar dari luka dan harapan yang ia simpan bertahun-tahun. Apa aku salah kalau aku hanya ingin damai? Apa aku salah kalau aku ingin merasakan hati yang tenang seperti orang-orang itu? Renita menangis dalam sujudnya. Tangis yang selama ini ia tahan. Tangis yang tidak pernah ia biarkan keluar di hadapan siapapun. Dan di tengah air mata itu, ia merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan logika. Ada sensasi lembut yang meliputi hatinya. Ada kehangatan yang mengalir di dadanya. Ada ketenangan yang perlahan memenuhi kekosongan di dalam dirinya. Renita tidak tahu apa itu. Ia hanya tahu bahwa untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, ia merasa aman. Setelah selesai sholat, Renita duduk memeluk lututnya. Mata dan hidungnya memerah karena menangis terlalu lama. Ia mengambil tisu, mengusap pipinya, lalu menghela napas panjang. Kenapa? Rasanya begini? Tanyanya pada dirinya sendiri. Tidak ada jawaban. Namun Renita tahu bahwa apa yang ia rasakan bukan hal yang biasa. Beberapa menit ia terdiam, menatap buku di depannya. Ia kemudian berbaring, memandang langit-langit kamar dengan pikiran yang melayang-layang. Anehnya, tidak ada rasa cemas. Tidak ada kecemasan yang biasanya menghampiri di saat-saat sunyi. Malam itu, hatinya terasa lebih tenang, lebih lapang. Apakah ini ketenangan yang mereka maksud? Gumamnya. Ia memejamkan mata. Tidak ada mimpi buruk. Tidak ada pikiran gelap. Yang ada hanya rasa hangat yang menyelimuti dirinya seperti pelukan ibu pada anak kecil yang ketakutan. Itu adalah tidur terlelap pertama Renita dalam beberapa bulan. Pagi hari, Renita bangun dengan tubuh yang lebih segar dari biasanya. Matahari pagi menyusup masuk melalui celah tirai jendela. Ada perasaan ringan yang sulit ia gambarkan. Renita duduk, mengusap wajahnya, lalu menatap selimut yang ia gunakan sebagai alas sholat. Apakah aku harus melakukannya lagi nanti malam? Tanyanya dalam hati.
Pikirannya terasa jernih. Kegelisahan yang biasanya muncul begitu ia membuka mata kini tidak menghampiri. Seperti ada lapisan pelindung yang memisahkan pikirannya dari rasa panik dan sedih. Renita mengambil buku tahajud itu lagi, membuka halaman yang berbicara tentang manfaat ibadah malam. Jari-jari tangannya menyusuri tulisan itu dengan perasaan kagum. Doa-doa yang dipanjatkan pada sepertiga malam terakhir adalah doa yang paling didengar oleh Allah. Begitu tertulis di sana. Renita tersenyum kecil. Bukan senyum lebar, hanya senyum tipis yang menyiratkan harapan. Ia tidak tahu apakah ia akan terus melakukannya. Ia tidak tahu apakah ini jalan yang harus ia pilih. Tapi ia tahu satu hal, malam tadi telah mengubah sesuatu dalam dirinya. Ia merasa seperti menemukan pintu kecil menuju ketenangan yang selama ini ia cari. Pintu yang selama ini tertutup rapat karena hatinya dipenuhi luka dan kecemasan. Pintu yang ia temukan justru ketika ia melakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan malam itu, tahajud pertamanya, akan menjadi titik awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Renita menatap buku itu sekali lagi, menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara pelan namun mantap, "Aku akan melakukannya lagi malam ini." Ia tidak tahu bahwa keputusan sederhana itu akan membawa dirinya pada perjalanan panjang menuju cahaya, kedamaian, dan takdir yang kelak mengubah hidupnya selamanya. 2 bulan telah berlalu sejak Renita pertama kali mencoba sholat tahajud diam-diam di dalam kamarnya. Waktu seakan berjalan cepat, namun perubahan dalam dirinya terasa begitu perlahan dan lembut, seperti angin pagi yang menyentuh kulit tanpa suara. Setiap malam, setelah semua penghuni kos terlelap, Renita akan bangun, menyalakan lampu meja kecilnya, lalu membentangkan selimut tipisnya di lantai. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang ia ceritakan. Semuanya ia lakukan sendiri, dengan buku panduan yang semakin usang karena sering ia buka. Semakin sering ia melakukan sholat malam, semakin ia merasakan kedamaian yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Hari-hari yang biasanya penuh tekanan mulai terasa lebih ringan. Rasa cemas yang dulunya datang tanpa diundang kini muncul lebih jarang. Dan ketika datang, Renita bisa menenangkannya dengan mengingat sujud malamnya. Kadang-kadang, setelah sholat, Renita tidak langsung tidur. Ia duduk lama sambil memeluk lututnya, memandang jendela kamar yang gelap. Ada rasa hangat di hatinya. Rasa yang tidak ia temukan dari siapapun, bahkan dari dirinya sendiri selama ini. Salah satu perubahan paling besar terjadi di minggu ke-6. Renita yang biasanya mudah terpicu stres saat menghadapi tugas kuliah kini terlihat lebih stabil. Ketika dosen memberikan tugas mendadak, ia tidak lagi panik seperti dulu. Pernah suatu hari, temannya, Dinda, memperhatikannya di kelas sambil menatap heran. "Nit, kamu kok tenang banget sih? Tugas menumpuk gini. Biasanya kamu udah gelisah setengah mati." Renita hanya tersenyum pelan. "Nggak tahu, Din. Belakangan ini aku ngerasa lebih tenang aja." Dinda mengerutkan kening, seolah tidak percaya. "Minum suplemen gitu ya? Atau udah konsul ke psikolog?" Renita menggeleng. "Enggak." Ia tidak mungkin mengatakan bahwa ketenangan itu datang dari rutinitas ibadah yang bahkan tidak masuk dalam agamanya saat ini. Itu adalah rahasia kecilnya, sekaligus tempat pelariannya. Di malam hari, Renita kembali melakukan tahajud. Pukul 2.30 menjadi waktu yang ia tunggu-tunggu. Aneh, tapi bangun di waktu itu memberi efek menenangkan, seolah dunia hanya berisi dirinya dan keheningan yang memeluk hati. Namun malam itu, di bulan kedua tahajudnya, sesuatu yang berbeda terjadi. Renita sujud seperti biasa. Tangannya berada di samping kepala. Dahinya menyentuh permukaan selimut. Tapi kali ini, air mata mengalir lebih deras dari biasanya. Bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa syukur yang membuncah tanpa ia rencanakan. "Ya Tuhan," bisiknya dalam sujud. "Terima kasih. Terima kasih karena aku bisa merasakan tenang, walaupun cuma sedikit, walaupun cuma sebentar." Ia terisak, namun isakannya dipenuhi kelegaan.
Ia tidak pernah membayangkan bahwa dirinya yang dulu hampir putus asa bisa merasakan harapan lagi. Aku nggak tahu apa yang benar buatku. Tapi aku tahu, aku ingin terus berada di jalan ini, lanjutnya lirih. Tidak ada suara selain tangisnya. Namun di dalam hatinya, ia merasa seperti sedang berbicara kepada sesuatu yang sangat dekat. Lebih dekat dari siapapun yang pernah ia kenal. Pagi itu, setelah selesai tahajud dan tidur selama 1 jam, Renita bangun dengan perasaan damai. Ia memandang dirinya di cermin. Matanya memang sedikit sembab, tapi sorotnya berbeda. Ada cahaya lembut yang bahkan ia sendiri heran melihatnya. Ia menyiapkan diri ke kampus dengan semangat baru. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa bersyukur ketika melihat matahari pagi, merasakan angin di wajahnya, dan mendengar keramaian mahasiswa lain. Di kantin, ia duduk sendiri sambil membaca buku. Tidak lama kemudian, Dinda datang dan duduk di depannya sambil menaruh nampan makanan. "Nit, akhir-akhir ini kamu beda banget. Aku perhatiin kamu lebih ceria, lebih nyantai. Kamu lagi suka sama siapa, ya?" goda Dinda sambil menyenggol lengannya. Renita tertawa kecil, lalu menggeleng. "Bukan itu." "Terus apa? Kamu pakai metode apa sampai bisa setenang ini?" Renita terdiam sejenak, menatap air teh hangat di depannya. Di dalam hatinya, ia ingin cerita, ingin berbagi tentang perubahan besar yang ia alami. Tapi ia tahu, belum waktunya. Masih terlalu pribadi. "Aku cuma lagi nyoba lebih dekat sama Tuhan," jawabnya akhirnya. Dinda mengangguk pelan. "Wah, bagus dong. Memang cuma Tuhan yang bisa bantu kita dari hal-hal yang gak terlihat." Renita tersenyum, merasa lega karena tidak terlalu detail dalam menjelaskan. "Ya, begitu, Din," jawabnya sambil menunduk. Ia tidak tahu bahwa jawaban itu, sekecil dan sesederhana itu, kelak akan menjadi kebenaran paling dalam hidupnya. Semakin lama rutin bertahajud, Renita mulai merasakan perubahan bukan hanya pada emosinya, tapi juga pada hatinya. Ia merasa lebih peka, lebih damai, lebih mampu menerima kekurangan dirinya sendiri. Hal paling mengejutkan adalah, doa-doanya mulai terkabul satu persatu. Pertama, ia akhirnya bisa memahami pelajaran yang selama ini membuatnya hampir putus asa. Ia mendapat nilai bagus dalam kuis yang biasanya membuatnya gelisah sepekan penuh. Padahal ia merasa tidak belajar lebih keras dari sebelumnya. Yang berubah hanya satu, hatinya tenang. Doa keduanya juga berubah menjadi kenyataan. Ia berani kembali menghubungi ibunya setelah 2 bulan menjauh, karena perdebatan keluarga yang membuat hubungan mereka renggang. Saat mendengar suara ibunya, Renita menangis, tapi bukan karena sedih. Ia merasa lega bisa jujur bahwa ia baik-baik saja sekarang. "Renita senang bisa ngomong sama mama lagi," ucapnya lirih. Di telepon, ibunya menahan tangis. "Mama juga kangen kamu, sayang." Renita tahu itu bukan kebetulan. Itu jawaban. Doa ketiganya, untuk sembuh dari kecemasan, juga perlahan terjawab. Ia masih cemas kadang-kadang, tapi tidak sehebat dulu. Tidak sampai membuatnya sulit bernapas atau menangis tiba-tiba di toilet kampus. Ia merasa Tuhan benar-benar membantunya menyembuhkan bagian paling gelap dalam dirinya. Semua itu membuat Renita semakin yakin bahwa ia sedang berada di jalan yang benar. Suatu malam, di akhir bulan kedua tahajudnya, Renita duduk memandangi sejadah selimutnya sambil memegang buku panduan yang dulu ia beli. Ia membuka halaman pertama dan membacanya lagi. Kata demi kata yang dulu terasa asing kini terasa akrab, bahkan seperti rumah baru baginya. "Kenapa aku bisa merasa sedamai ini? Hanya dengan bersujud seperti ini," gumamnya pelan. Ia menutup mata sebentar, membiarkan langkah-langkah hidupnya selama 2 bulan terakhir berputar dalam ingatan. Semua rasa gelisah, ketakutan, kesepian, dan sakit hati yang dulu ia pikul kini terasa jauh. Bukan hilang sepenuhnya, tapi terletak di tempat yang tidak lagi membuatnya sesak. "Apakah aku sedang mendekat kepada Islam?" tanya Renita pada dirinya sendiri. Pertanyaan itu muncul begitu saja, jujur,
polos, dan sangat menakutkan sekaligus menenangkan. Renita tahu ia belum siap menjawabnya. Namun ia juga tahu, jika kedamaian ini terus bertahan, ia mungkin suatu hari akan sampai ke sana. Renita menatap buku itu sekali lagi, menghela napas panjang, lalu tersenyum tipis. Apapun jalannya, aku hanya ingin terus dekat padamu, ucapnya tulus. Dan malam itu, ketika ia sujud kembali untuk tahajudnya, Renita merasa seperti berada di tempat yang sangat aman, tempat yang Tuhan siapkan khusus untuk menyembuhkan hatinya. Dan ia tidak tahu, perjalanan spiritualnya baru saja dimulai. Pagi itu, Renita bangun dengan perasaan yang berbeda dari biasanya. Udara terasa lebih sejuk, dan cahaya matahari yang masuk dari selat tirai tampak lebih hangat, seolah menyambut hari baru dengan penuh harapan. Setelah 2 bulan istiqomah menjalankan tahajud diam-diam di kamarnya, Renita mulai melihat perubahan nyata dalam hidupnya. Perubahan yang begitu halus, tapi sangat berarti bagi dirinya. Ketika ia duduk di tepi tempat tidur sambil merapikan rambutnya yang kusut, Renita tersenyum kecil tanpa alasan. Ada rasa tenang yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin dan bertanya dalam hati, "Ini benar-benar aku?" Ia yang dulu selalu cemas kini bisa bernapas dengan lega. Ia yang dulu merasa hidupnya kacau kini merasa lebih terarah. Bahkan ia yang dulu sering merasa tidak berharga kini mulai mencintai dirinya sendiri. Semua itu, menurutnya, datang dari doa-doa malam yang ia panjatkan dengan penuh air mata. Salah satu doa besar yang Renita panjatkan selama 2 bulan terakhir adalah untuk menyembuhkan hubungannya dengan keluarganya, khususnya ibunya. Hubungan mereka sempat memburuk setelah perdebatan panjang mengenai pilihannya di kampus dan masalah pribadi yang membuat Renita semakin tertutup. Tetapi satu pagi, tepat setelah Renita selesai tahajud dan duduk merenung, ponselnya bergetar. Tertera nama ibunya di layar. Renita menelan ludah. Jantungnya berdegup keras. Ia hampir tidak berani mengangkat telepon itu, takut mendengar nada bicara yang dingin seperti terakhir kali mereka berbicara. Namun setelah beberapa detik ragu, ia menggeser ikon hijau. "Halo, MA." Suara Renita bergetar pelan. Dari seberang, terdengar suara ibunya yang lembut, tetapi jelas mengandung rindu. "Nita, Mama kangen kamu." Air mata Renita menetes begitu saja. Dadanya terasa hangat. Selama ini, ia merasa dirinya lah yang bersalah. Ia menjauh. Ia merasa tidak pantas. Ia tenggelam dalam depresi yang membuatnya menarik diri dari keluarganya. Kini, mendengar suara ibunya yang terdengar lembut untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, Renita menangis seperti anak kecil. "MMA, maaf. Selama ini Renita banyak salah," ucapnya sambil menutup mulutnya agar tangis itu tidak terlalu keras. "Nggak apa-apa, sayang. Mama cuma ingin kamu sehat. Kamu baik-baik saja," jawab ibunya. Suaranya ikut bergetar. Renita menangis lebih keras. Tangis bahagia, tangis lega. Di dalam hatinya, ia tahu doa itu telah dikabulkan. Perubahan lain tampak pada perkuliahan. Nilai-nilai Renita perlahan membaik. Ia tidak merasa tertekan lagi ketika dosen memberikan tugas mendadak. Ia bahkan mulai menikmati proses belajar, sesuatu yang dulu hanya membuatnya cemas dan ingin berhenti. Pada suatu sore, setelah kelas selesai, dosennya memanggilnya. "Renita, kamu ada waktu sebentar?" tanya Bu Tania. Renita mendekat dengan sedikit gugup. Namun dosennya tersenyum ramah. "Ibu perhatikan kamu mengalami peningkatan. Kamu terlihat lebih konsisten, dan kualitas tugasmu jauh lebih baik dari sebelumnya." Renita terkejut. Ia tidak menyangka mendapat apresiasi seperti itu. "Terima kasih, Bu." Renita berusaha. Bu Tania menepuk bahunya perlahan. "Terus lanjutkan. Kamu punya potensi besar." Renita mengangguk sambil menatap lantai, menahan air mata haru. Itu adalah pujian pertama yang ia dapat setelah berbulan-bulan merasa dirinya tidak mampu. Ia berjalan keluar kelas dengan langkah ringan. Lagi-lagi, Renita tahu,
Itu adalah hasil dari doa-doa malam yang ia panjatkan. Yang paling mengharukan adalah ketika ia menyadari satu hal besar. Rasa depresi yang sejak awal meracuni dirinya perlahan menghilang. Renita masih merasakannya sesekali, tetapi tidak sampai menariknya ke jurang gelap seperti dulu. Setiap kali dadanya mulai sesak, ia mengingat sujudnya. Ia teringat malam-malam ketika ia menangis dan berkata, "Ya Tuhan, tolong sembuhkan hatiku." Dan setiap kali ia ingat itu, hatinya menjadi lebih kuat. Suatu malam, ketika ia berjalan pulang ke kos setelah belajar kelompok, Renita berhenti di depan lampu jalan yang remang. Angin malam membelai wajahnya. Ia mengingat dirinya 2 bulan lalu, penuh luka, bingung, hampir menyerah. Dan ia membatin, "Aku jauh lebih baik sekarang." Tiba-tiba air matanya menetes, bukan karena sedih, tapi karena bersyukur. Seseorang yang pernah merasakan gelap pasti sangat menghargai cahaya sekecil apapun. Namun puncak perubahan Renita datang pada minggu ke-8. Setelah tahajud, ia tidak langsung tidur. Malam itu, hatinya dipenuhi rasa hangat yang sulit ia jelaskan. Ia mengambil buku panduan yang menemani perjalanan spiritualnya selama 2 bulan. Ia membuka halaman depan, mengusapnya dengan lembut. "Aku ingin tahu lebih banyak tentang Islam," katanya lirih. Ia tersenyum dalam gelap. Hati kecilnya yang dulu rapuh kini menjadi lebih kuat. Ia merasa seperti sesuatu dalam dirinya memanggilnya untuk berjalan lebih jauh. Bukan karena paksaan siapapun, bukan karena ikut-ikutan, tetapi karena ketenangan itu benar-benar nyata. Renita membuka YouTube dan mencari video kajian dasar Islam. Ia menonton dengan tenang, mencari pengetahuan, bukan kepastian. Ia membaca artikel-artikel tentang ketenangan dalam Islam. Ia membuka dialog dengan dirinya sendiri, tanpa takut. Semakin ia belajar, semakin ia merasa cocok. "Kenapa semuanya terasa pas?" gumamnya sambil memegang dadanya, merasakan debaran yang lembut. Ia tidak mengerti. Tapi ia tahu satu hal. 2 bulan terakhir adalah bukti bahwa Tuhan telah menuntunnya dengan cara-cara lembut yang bahkan tidak ia sadari. Pada suatu malam yang sunyi, ketika Renita sujud dengan lebih lama dari biasanya, air matanya kembali jatuh. Tapi kali ini, isakannya berbeda. Ada kekuatan dalam tangis itu. Ada keyakinan yang tumbuh pelan-pelan dalam hatinya. Setelah selesai sholat, ia duduk sambil memegang dadanya. "Kenapa aku merasa semua doa yang aku panjatkan, semua harapan yang aku simpan, semuanya diberi jawaban lewat jalan ini?" Ia menarik napas dalam-dalam. Lalu ia tersenyum sambil menatap langit-langit kamar. "Mungkin ini memang jalan yang Tuhan pilihkan untukku." Hatinya bergetar ketika mengucapkan itu. Seolah ia baru saja mengakui sesuatu yang selama ini ia simpan diam-diam. Tahajud telah mengubah hidup Renita. Bukan hanya menyembuhkan depresinya, tapi juga membawanya kepada cahaya yang tidak pernah ia tahu ada sebelumnya. Sekarang, ia tahu. Ia tahu bahwa Tuhan mengabulkan doa-doanya. Ia tahu bahwa kedamaian itu nyata. Dan ia tahu bahwa perjalanan batin yang ia mulai 2 bulan lalu akan membawanya pada keputusan terbesar dalam hidupnya. Perjalanan itu belum selesai, tetapi Renita siap melanjutkannya. Dengan hati yang lebih kuat, lebih damai, dan lebih dekat kepadanya. Hari itu udara kota tampak lebih gerah dari biasanya. Namun hati Renita justru dipenuhi semangat yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Sudah 2 bulan ia bekerja di panti rehabilitasi sebagai relawan tetap. Keputusan itu bukan terjadi dalam semalam, melainkan melalui proses panjang setelah ia menyadari bahwa dirinya tak boleh hanya menjadi penonton yang pasrah, melainkan seseorang yang hidupnya berguna untuk orang lain. Renita melangkah memasuki halaman panti dengan sebuah kotak besar penuh peralatan seni. Cat air, kuas, kertas tebal, pensil warna. Semuanya ia beli dari tabungannya sendiri. Hari ini ia ingin membuat kegiatan baru bagi anak-anak di sana, kelas terapi seni. Beberapa anak sudah duduk di depan ruangan, menunggu dengan raut wajah penasaran. Ada yang malu-malu, ada yang justru berlari menghampiri Renita.
Kak Renita datang, seru seorang anak bernama Lila, gadis kecil berumur 8 tahun yang sejak pertemuan pertama sudah dekat dengan Renita. Renita tersenyum, mengusap kepala Lila. Iya, kakak datang. Hari ini kita mau belajar melukis. Tapi bukan lukisan biasa. Kita mau menggambar perasaan. Anak-anak mengerutkan dahi. Menggambar perasaan? Ulang mereka hampir bersamaan. Renita duduk berjongkok agar sejajar dengan mereka. Iya, perasaan itu kadang susah dijelaskan dengan kata-kata. Tapi dengan warna dan gambar, hati kita bisa bicara. Anak-anak saling menatap. Lalu perlahan senyum mulai muncul. Mereka mengikuti Renita masuk ruangan. Di dalam kelas sederhana itu, suasana cepat berubah menjadi hangat. Anak-anak mulai memilih warna, merobek kertas, menggoreskan cat, dan tersenyum gembira. Mereka tertawa, saling mencuri pandang, bahkan memamerkan gambar mereka meskipun belum selesai. Renita memperhatikan mereka satu persatu. Ada kebahagiaan kecil di hati melihat bagaimana aktivitas sederhana bisa membuat mereka merasa dihargai dan bebas berekspresi. Ia kemudian mendekati seorang anak laki-laki bernama Dimas, berusia sekitar 7 tahun. Sejak awal Dimas duduk paling diam, memegang kertas tanpa melakukan apapun. Dimas belum mulai, tanya Renita lembut. Anak itu menggeleng pelan. Aku nggak bisa gambar, Kak. Renita duduk di sampingnya. Nggak harus bagus. Ini bukan lomba. Ini cerita dari hati Dimas. Apapun yang kamu buat, itu berharga. Dimas masih ragu. Kalau hati aku kosong. Renita terdiam sejenak. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada 1000 pengakuan. Perlahan ia meraih sebatang pensil warna biru dan meletakkannya di tangan Dimas. Kalau begitu, mulailah dengan warna yang menurutmu paling kamu inginkan saat ini. Dimas melihat warna biru itu lama, kemudian perlahan mulai menggoreskan garis-garis sederhana. Renita tersenyum haru. Terkadang, memulai adalah keajaiban itu sendiri. Setelah kelas berlangsung sekitar 1 jam, seorang staf panti, Bu Raras, menghampiri Renita. Renita, boleh bicara sebentar? Renita mengangguk dan berjalan mengikutinya ke sudut ruangan. Bu Raras menatap Renita dengan mata berkaca-kaca. Saya mau berterima kasih. Sejak kamu datang ke sini, suasana panti berubah. Anak-anak jadi lebih ceria, lebih aktif. Banyak dari mereka yang biasanya murung sekarang mulai tersenyum. Renita menggeleng cepat. Jangan berlebihan, Bu. Saya hanya melakukan hal kecil. Justru hal kecil itu yang selama ini tidak ada yang mau lakukan, jawab Bu Raras sambil menyentuh lengan Renita. Tidak semua orang mau datang dengan hati dan telinga terbuka. Renita tersenyum kecil, namun hatinya menghangat. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kehadirannya bisa berarti sebegitu besar. Saat kembali ke dalam kelas, ia melihat Dimas sedang memegang kertas gambarnya dan menghampirinya perlahan. Kak Renita, panggilnya lirih. Renita berjongkok. Iya, sayang. Ada apa? Dimas menunjukkan kertasnya. Gambar itu sangat sederhana. Langit biru dengan 2 sosok kecil berdiri berdampingan. Ini, aku sama Kak Renita, ucap Dimas pelan. Aku tulis di belakangnya juga. Renita membalik kertasnya. Tertulis dengan tulisan kecil bergetar. Kak Renita bikin aku nggak merasa sendirian. Air mata Renita langsung menggenang. Ia memeluk Dimas erat-erat. Anak itu terkejut namun kemudian membalas pelukan itu. Terima kasih, Dimas. Kakak juga senang bisa kenal kamu, bisik Renita sambil menahan haru. Seusai kelas seni, Renita berjalan keluar sambil membawa hasil karya anak-anak. Ia ingin menyimpannya di ruangan khusus panti agar anak-anak bisa melihat perkembangan diri mereka. Di luar, langit mulai mendung. Awan gelap perlahan menutup cahaya matahari, seperti menggambarkan air mata yang pelan-pelan turun di pipi Renita. Air mata bahagia sekaligus haru. Ia duduk di kursi taman kecil di halaman panti, memandangi kumpulan lukisan itu.
Setiap goresan warna tampak seperti suara hati anak-anak yang selama ini tidak terdengar. Tiba-tiba ponselnya berdering. Ia melihat nama yang muncul di layar. Ibu. Setelah semua yang terjadi di masa lalu, percakapan dengan sang ibu tidak selalu mudah. Tapi kini Renita sudah jauh lebih kuat. "Assalamualaikum, Bu," ujarnya pelan. Suara ibunya terdengar lembut, berbeda dari biasanya. "Waalaikumsalam, Renita. Ibu cuma mau bilang, Ibu lihat perubahan besar dalam diri kamu. Ibu bangga sama kamu." Renita tertegun. Ini adalah kalimat yang paling ia impikan sejak dulu. Sebuah pengakuan yang tidak pernah ia dapatkan selama bertahun-tahun. "Ibu, beneran bangga?" Suaranya bergetar. "Iya, Nak," jawab ibunya. "Melihat kamu sekarang, Ibu sadar kamu jauh lebih kuat dari yang Ibu kira. Maafkan Ibu kalau dulu terlalu menuntut dan tidak mengerti apa yang kamu rasakan." Air mata Renita mengalir deras. "Aku sudah lama memaafkan Ibu." Keduanya terdiam cukup lama. Namun keheningan itu tidak lagi berat seperti sebelumnya. Ada kedamaian baru yang tumbuh di antara mereka. Setelah menutup telepon, Renita mengusap matanya perlahan. Ia merasakan kebahagiaan yang sulit dijelaskan. Bukan karena pengakuan itu datang, tapi karena ia tahu ia sudah berjalan sejauh ini dan tetap bertahan. Sore itu Renita duduk kembali di tepi halaman panti. Anak-anak berlarian di sekitarnya, tertawa sambil memainkan hasil karya mereka. Beberapa bahkan memanggil-manggil namanya, meminta ia ikut bermain. Renita memperhatikan mereka satu persatu dan dalam hatinya berkata, "Kalau dulu aku merasa hidupku gelap, hari ini aku tahu alasan Tuhan membiarkan aku melewati semua itu. Karena sekarang aku bisa memahami rasa sakit orang lain dan menjadi cahaya kecil buat mereka." Ia tersenyum, bangkit dari tempat duduk, lalu berlari kecil mengejar anak-anak yang menggoda dirinya. Tawa mereka memenuhi udara, menghapus sisa luka yang dulu pernah begitu dalam. Malamnya, sebelum pulang, Bu Raras menghampirinya lagi. "Renita, ada satu lagi yang ingin kami beritahu. Mulai bulan depan, kami ingin kamu menjadi koordinator aktivitas anak-anak. Kalau kamu bersedia, kamu punya kemampuan membuat mereka merasa aman." Renita terkejut. "Bu, itu tanggung jawab besar. Apa saya siap?" Bu Raras tersenyum hangat. "Renita, justru karena kamu pernah terluka, kamu jadi paham bagaimana cara menyembuhkan." Ucapan itu menembus hati Renita. Ia mengangguk perlahan, mata kembali berkaca-kaca. "Baik, Bu, saya bersedia." Hari itu berakhir dengan langkah Renita keluar dari panti membawa perasaan baru, keyakinan bahwa dirinya berarti. Bahwa meski hidup pernah merobek hatinya, ia tidak tumbang. Ia bangkit, dan kini ia menjadi sumber harapan bagi banyak orang kecil yang membutuhkan cinta. Renita pulang dengan senyum yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar bangga pada dirinya sendiri. Pagi itu, Renita berdiri di depan cermin kecil di kamarnya. Raut wajahnya tampak berbeda, lebih tenang, lebih percaya diri, lebih penuh harapan. Ia merapikan kerudungnya sambil menarik napas panjang. Hari ini adalah hari penting, hari di mana program barunya di panti rehabilitasi diluncurkan secara resmi. Sebuah program yang ia rancang sendiri setelah berminggu-minggu mengamati kebutuhan anak-anak. Program pembinaan emosi dan mimpi anak panti. Sebuah nama sederhana, namun baginya sangat berarti. Renita tersenyum kecil. Ia ingat dirinya di masa lalu, gadis yang selalu merasa tidak cukup, sulit percaya diri, mudah takut, dan sering merasa hidupnya tidak punya tujuan. Hari ini, ia berdiri sebagai seseorang yang berbeda. Tidak sempurna, tapi lebih kuat. Setibanya di panti, anak-anak langsung mengerumuninya. Mereka tampak antusias. Beberapa bahkan sudah memegang buku kecil berwarna-warni yang Renita bagikan sehari sebelumnya. "Kak Renita, bukunya buat apa?" tanya Lila sambil mengangkat buku kecil itu tinggi-tinggi. Renita berlutut agar sejajar dengan mereka. "Buku itu namanya buku mimpi.
Kalian bisa menulis apapun yang kalian inginkan di masa depan. Mau jadi apa? Mau kemana? Mau belajar apa? Semua boleh. Anak-anak saling berpandangan. Mata mereka berbinar-binar. Kalau aku mau jadi dokter, boleh? Tanya Dimas dengan suara pelan. Boleh sekali, jawab Renita sambil tersenyum. Tulis saja. Mimpi harus berani ditulis. Dimas. Renita menggandeng tangan mereka satu persatu masuk ke ruangan pertemuan. Di dalam sana sudah ada beberapa pengurus panti, termasuk Bu Raras, yang terlihat memberi isyarat bangga kepadanya. Hari itu, Renita merasa seperti seorang guru, pembimbing, kakak, sekaligus teman. Ia memulai sesi pertama dengan sebuah cerita sederhana tentang masa kecilnya, tentang bagaimana ia dulu takut bermimpi karena mengira dirinya tidak berharga. Dulu, kakak sering merasa kalah sebelum mencoba, ucap Renita di hadapan mereka. Tapi sekarang kakak belajar bahwa setiap orang pasti punya cahaya. Kadang cahaya itu tertutup kesedihan, tapi tetap ada. Beberapa anak memperhatikannya dengan serius, sementara yang lain mulai mencoret-coret halaman depan buku mereka dengan penuh semangat. Jadi, lanjut Renita, hari ini, kakak ingin kita membuka cahaya itu sama-sama. Sesi pertama berjalan dengan hangat. Anak-anak menulis mimpi mereka dengan huruf besar-besar penuh harap. Ada yang ingin menjadi guru, penari, koki, polisi, bahkan astronot. Renita membaca satu persatu tulisan mereka sambil menahan haru. Lila mau jadi perawat? Tanya Renita sambil tersenyum. Iya, Kak. Biar bisa nolong orang-orang yang sakit seperti aku dulu, jawab Lila polos. Renita memeluknya erat. Kamu pasti bisa. Ketika sesi menulis mimpi selesai, Renita membawa anak-anak ke halaman panti. Ia sudah menyiapkan sehelai kain putih besar yang digantung seperti kanvas raksasa. Kita akan menggambar mimpi masing-masing di sini, katanya. Anak-anak bersorak. Renita membagikan cat warna dan kuas. Mereka mulai melukis dengan bebas. Ada gambar rumah besar, keluarga, bintang-bintang, rak buku, pesawat luar angkasa, dan bunga-bunga berwarna-warni. Di sudut kanvas, Renita menggambar sebuah lentera kecil. Kenapa lentera? Tanya Dimas penasaran. Renita tersenyum. Karena cahaya kecil bisa menerangi ruangan yang gelap. Dan kalian semua adalah cahaya itu. Sore hari, setelah acara selesai, Renita duduk sendirian di lapangan panti. Langit berubah jingga. Dedaunan jatuh perlahan tertiup angin. Ia merasakan kedamaian yang sulit dijelaskan. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa benar-benar berada di tempat yang tepat. Namun tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat. Renita menoleh dan melihat Bu Raras berdiri di belakangnya. Boleh duduk? Tanya Bu Raras. Tentu, Bu. Bu Raras duduk di sampingnya, menatap langit yang perlahan menggelap. Renita, ucapnya pelan. Kamu tahu tidak, apa yang kamu lakukan hari ini luar biasa. Anak-anak itu mungkin tidak akan langsung berubah, tapi kamu sudah menyalakan sesuatu di hati mereka. Renita menunduk. Saya cuma ingin mereka merasa punya masa depan, Bu. Bu Raras tersenyum lembut. Itu hal yang jarang orang berikan. Banyak orang datang ke sini untuk memberi bantuan materi, tapi sangat sedikit yang mau memberi hati. Renita terdiam, menatap tangannya yang saling menggenggam di pangkuan. Saya cuma melakukan yang saya bisa, Bu. Saya dulu pernah berada di posisi mereka, merasa tidak punya arah, tidak punya cahaya. Saya tidak ingin mereka mengalami itu lama-lama. Bu Raras mengangguk pelan. Dan kamu berhasil. Kamu tahu Renita, hari ini saya melihat sesuatu di wajahmu, kedewasaan yang tidak kamu sadari. Renita tersenyum kecil. Saya cuma belajar menerima masa lalu, Bu. Ketika Renita hendak pulang, ia dihampiri Dimas. Anak itu memegang buku mimpinya erat-erat. Kak Renita, panggilnya lirih. Iya, Dimas. Anak itu menatapnya lama sebelum berkata, kalau aku punya mimpi, tapi aku takut.
boleh nggak aku cerita sama Kak Renita? Renita langsung berlutut. Dimas, kakak selalu ada di sini buat kamu. Bukan cuma sebagai kakak, tapi teman. Dimas mengangguk, lalu memeluk Renita tiba-tiba. Pelukan itu kuat, penuh perasaan yang tidak terucap. Renita memeluknya balik sambil menahan air mata. Kamu nggak sendirian, sayang, bisik Renita lembut. Setelah mengantar Dimas kembali masuk, Renita mengambil tasnya dan berjalan menuju gerbang panti. Namun sebelum ia melangkah keluar, Bu Raras memanggilnya lagi. Renita, tunggu sebentar. Renita berbalik. Bu Raras menyerahkan sebuah amplop kecil. Ini dari seluruh staf panti. Kami ingin berterima kasih karena kamu sudah memberikan banyak hal kepada anak-anak. Anggap ini sebagai penghargaan kecil. Renita menggeleng kuat-kuat. Bu, saya tidak melakukan ini demi penghargaan. Tolong terima, kata Bu Raras sambil meletakkan amplop itu di tangan Renita. Ini bukan hadiah, tapi tanda bahwa kamu sudah menjadi bagian dari keluarga kami. Kata-kata itu menggetarkan hati Renita. Bagian dari keluarga. Ia menahan tangis, kemudian memeluk Bu Raras erat-erat. Terima kasih, Bu. Saya sangat bersyukur. Dalam perjalanan pulang, Renita membuka amplop itu. Di dalamnya bukan uang seperti yang ia duga, melainkan sebuah gelang kecil anyaman benang warna-warni. Gelang itu sederhana, namun terbuat dari warna-warna yang mirip dengan cat yang digunakan anak-anak tadi siang. Ada sebuah kertas kecil terselip. Untuk Renita, cahaya kecil yang menyinari hati kami. Renita berhenti berjalan. Air mata menetes tanpa ia tahan. Ia menatap gelang itu lama, lalu memakainya di pergelangan tangan kirinya. Gelang itu seolah menyatukan seluruh perjalanan hidupnya. Rasa sakit, perjuangan, kesedihan, harapan, dan kebahagiaan yang akhirnya ia temukan. Malamnya, di kamar, Renita duduk sambil memandangi buku catatannya sendiri. Buku itu sudah lama ia gunakan untuk menulis perasaan, ketakutan, dan impiannya. Namun sejak bekerja di panti, ia jarang kembali membuka halaman lamanya. Perlahan ia membuka halaman depan, dan matanya tertuju pada tulisan pertamanya. Aku ingin menjadi seseorang yang bermanfaat. Renita tersenyum penuh haru. Tanpa ia sadari, ia sudah menjadi apa yang ia tulis bertahun-tahun lalu. Ia menulis di halaman baru. Hari ini aku belajar bahwa luka yang pernah aku bawa bukan untuk membuatku hancur. Luka itu membentuk aku menjadi seseorang yang bisa memahami penderitaan orang lain. Dan dari sana, aku belajar memberi. Ia menutup buku itu dengan hati hangat. Hari ini bukan hanya hari besar untuk anak-anak, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Renita telah menemukan tujuannya. Ia telah menjadi cahaya kecil, namun cukup terang untuk menghangatkan banyak hati. Dan ia tahu, perjalanan ini baru saja dimulai.